di kontraknya nih. Iya. Sebulan. Iya. Agia, Pak. Anjir. Berarti lu Untung mengalahkan Desta nanti lu ya, penyiar termahal ya. Kalau diterima ya. Kata siapa? Sama salah satunya adalah gue nggak mau lagi disangkain Igor Saikoji. Nah itu dia. Itu. Sekarang Igor Saikoji kurus juga. Itu sering banget. Mas online. Bukan. Oh salah. Salah, saya Hilman. Oh salah Pak, saya salah sambung gitu. Iya. Kalau di TV-nya Uppsala. Iya. Sama kan? Berarti ikutin siapa? Siapa duluan? Siapa kira-kira ya? Aduh. Jadi Kiamat Radio tuh lu nggak sepakat. Gue gak sepakat bro. Gue gak sepakat. Dan gue bahkan berkali-kali bilang, sekarang radio udah borderless bro. Gue kasih tau radio tuh udah borderless. Ini kemauan lu apa enggak? Ya. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Sebentar itu, aduh, era kapan lagunya ya? Kok nggak apa? Umur Kok lu. nggak hafal ya? Tadi lu ngomong gini. I wonder how we can survive this romance. And udah ketahuan deh. Gofar Hilman. Gila, tadi bilang ya. Nanyel gua apa mah? Yang umuran gua aja. Tahu aja. Itu tuh kalau nggak salah gue inget ya. Iya. Di kumpulan namanya Mega Hits, Mega Hits 1, 2 atau 3. Yoi, atau apa yang wow? Now 1, now 2. Zaman dulu udah gini. Lu udah now berapa? Now 4 udah keluar. Now 4. Kalau nggak salah sekarang udah season finale. Udah diskografi. Gila, akhirnya ketemu juga gitu ya. Enggak, pertanyaan gue, lu kenapa ngundang gua? Gue tuh jarang loh diundang ke podcast kayak begini. Gua karena di season ini lu kehabisan tamu kan? Bukan. Kalau season kemarin gue musisi kebanyakan. Oh musisi, oke. Di season ini gue pengen yang orang-orang dekat dengan gue. Asik. Entah itu radio, MC atau sekitarannya. Benar. Oke. Jadi gue pengen ngobrol sama hal yang kayak wah ini gue banget nih. Asik, oke. Salah satu yang gue banget adalah ngobrol-ngobrol dan radio. Oke. Ini dia juaranya. Aduh. Sampai sekarang jadi penyiar. Gila. Asli. Udah berapa belas tahun jadi penyiar? MRA 99 gue training, 2000 gue start, MTV On Sky, 2007 gue Chabs, Gen FM 2007 sampai sekarang. 26 tahun. 26 tahun bro. Gokil ya. Gila lo mah. Gokil. 20 tahun. Gen FM 2007. Gen FM 2007 kan 987 tanggal 9 bulan 8 2007. Oh. Yoi. Dan itu gila lo cuy. Pertama kali lu inget gak di training Mas siapa yang merah? Ingat lah. Siapa? Ingat dong. Oh, Mas Tommy. Oh bukan. Mak Mutia Kasim. Oh langsung sama foundernya nih. Almarhum Indra Safera. Ada Mbak Oti Jamalus. Kemudian ada Mas Eko Junor. Oke. Terus lu ya? Ingat gue. Kan di Gembleng. tapi kan gue pernah ngobrol gini sama Panji, sama Ricky Rana. Iya. Terus banyak komen-komen gila ya. Jahat-jahat banget bos-bosnya. Bukan jahat. Bukan jahat sih. Memang saat itu kulturnya kayak gitu. Nih gue masih inget banget. Gue waktu itu kan di grup kita yang lama itu lo harus bisa semua. Lu bukan cuma bisa siaran. Kalau sekarang banyak penyiar yang nggak bisa mixing. Betul. Zaman dulu mana boleh. Betul. Semua penyiar harus bisa mixing. Iya, harus bisa megang konsol. Iya kan? Udah gitu, lu harus bisa bikin skrip dan lain-lain. Nah, gue masih inget banget tuh dulu. Gue masih nebeng barengan sama Hard Rock. Terus gue harus bikin adlibs tuh. Gue inget banget tuh adlibsnya. Adlibs coklat Valentine. Gue mau make nih komputer kosong. Gue duduk dong. Cet lagi ini.
datang nih. Gue yakin dia sih nggak inget ya. Uli Herdinansyah. Senior saya itu datang. Siapa yang ngizinin lo make? Anjay. Oh sorry. Soalnya tadi kosong. Ya tunggu gue pulang dong. Gue tungguin. Gue tungguin. Dan dia lama pulang ya? Lah ya lama dong. Udah boleh belum? Belum. Gue tungguin pak. Gue tungguin. Begitu gue tahu kan gue udah lama. Akhirnya gue terima dan lain gue tahu. Ternyata Uli belum senior amat. Baru setahun. Tapi memang di Hard Rock, di MRA lah ya. Iya. Kulturnya emang kayak gitu. Emang gitu. And no hard feelings ya. No hard feelings. Saat itu emang kayak gitu. Iya. Makanya orang-orang kayak gila jahat banget yo. Soalnya si Panji bilang temennya dilempar kaset. Ya lemparnya ke tembok lah. Di grup kita. Iya. Oh, oke. Di Hard Rock FM Bandung. Oh, oke, Bandung. Iya, dilempar kaset lagi siaran. Dipecat ketika on air gitu-gitu. Oke. Komen-komen banyak. Jahat banget ya, gila bos kayak gitu. Wah, kalau Anda kerja di zaman itu sih semuanya pasti begitu ya. Dan balik lagi kita nggak ada dendam, nggak ada apa. Justru jadi cambuk. Jadi cambuk, betul. Jadi cambuk. Bener. Tapi emang apakah itu bisa diterapkan sekarang? Nggak bisa. Nggak bisa tuh biasa nggak bisa. Menurut lu kenapa? Aduh gimana ya? Karena gue udah pernah nyoba ya. Karena kayak nggak punya same. Mungkin pada saat itu di MRA ya gue akuin mempunyai visi, misi, semangat yang sama. Menurut gue gitu. Iya. Jadi semua punya satu tujuan nih, we gonna go to that island dan mau ombaknya apapun ya gas terus gitu. Nah mungkin saat ini nggak begitu pak. Saat ini ketika lu masuk ke satu company, ya udah ada yang penting gue datang. Mentalnya ada yang penting gue datang, ada yang mentalnya ya udah yang penting gue absen, get it dan cabut gitu. Jadi mungkin fighting spiritnya kurang menurut gue ya, beda menurut gue. Jadinya nggak bisa lu terapin di saat ini menurut gue. Dan bisa viral juga tuh, orang kan curhat di sosmed. Bisa. Kemal anjing banget nih. Iya. Gue makanya gue punya tim, gue sangat berhati-hati banget kalau udah weekend gue minta tolong. Gitu. Sangat hati-hati banget gue. Iya. Gitu. Takutnya memang ada kejadian-kejadian yang kayak gitu kan. Iya gitu. Iya. Tapi lu pernah dapat pengalaman militer tanda kutip di Hard Rock atau di MRA kayak gimana? Ya macem-macem ya. Kayak misalnya gini, contoh ya. Kan kemarin tuh sempat viral tuh ada orang buka laptop di pinggir jalan. Terus pokoknya FYP lah tuh si konten itu. Terus ada orang jadikan orang naikin gaji bapak ini. Yang cewek, gitu, yang cewek. Iya, enggak yang lagi ini sih cowok kayaknya yang lagi ngetik. Pokoknya dia berhenti tuh depan Sampurna Square situ, dia ketik bla 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 bla. Menurut gue itu biasa aja sih. Sepakat lagi gue. Gue waktu itu harus nge-training satu orang. Ya, gue nge-training satu orang nih. Jadi setiap penyiar kalau misalnya di radio kita dulu pasti lo kalau dianggap sudah senior lah ya, lo dikasih semacam tanggung jawab untuk nge-handle anak-anak baru. Itu gue ada pak momen dimana bos kita ini nelpon, ini lo yang training ya? Iya, jelek banget. Ini lagi malam minggu coy. Gue inget banget gue lagi di taman nih Pondok Indah. Lagi gini nih, chicken steak nih. Set. Perut. Aduh, zaman dulu belum ada WhatsApp. Aduh, namanya keluar nih ya. Iya. Gitu. Iya penyiaran lo ini. Lo tau gak gue ngapain? Gue sampai masuk ke mobil untuk dengerin. Salahnya di mana nih orang? Salahnya di mana? Oke, akhirnya gue tahu dia salahnya di mana. Gue telepon. Karena gue nggak mau bikin dia gugup, ya kan? Akhirnya gue telepon. Lo kayaknya kurang ini deh, salah gini. Udah ngomongnya keep it short and simple aja. Itu menurut gue, keep it short and simple. Oke, seret deh. Oh, udah nggak ada telepon lagi, aman gitu ya. Kalau radio itu kan sebutannya ada 4 kuadran lah. Udah 2 kuadran gue lewatin di mobil, gebetan ditamani, gue tinggalin, gue masuk ke kafe lagi, makan, telepon lagi. Lo ngasih taunya apa sih? Yang tolong siapa nih? Penyiarnya apa mentornya? Anjay. Ke Sarinah gue pak. Langsung samperin tuh? Langsung samperin. Ke Sarinah gue bos. Ketemu penyiarnya? Iya. Karena ingat gak penyiarnya siapa dulu? Ingat, tapi gue gak enak nyebutnya. Yang marah-marah juga gue inget siapa nih. Gue ke Sarinah pak. Dari Pondok Indah, gue ke Sarinah. Karena dia siarannya masih sampai jam 9. Apa yang lo lakuin pas datang? Ngebilangin? Gue bilangin ini ada yang nelfon. Gue bilang, gue gak kasih tahu siapa. Tapi gue bilang, lu udah ngomong apa adanya aja. Keep it short and simple. Biar aman, yang penting aman aja dulu. Yang penting aman aja dulu. Udah gitu. Jadi buat gue
Itu yang paling gila sih menurut gue ya. Itu yang paling gila sih menurut gue. Gue pernah juga lagi siaran, lagi ngomong nih. Lu tau kan studio gue kayak apa dulu? Iya. Jadi kaca semua nih, kaca. Betul. Kaca Yang di semua. tracks. Iya. Kaca tebel. Jadi kalau orang ngetok bunyi bukan tek 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 tapi dog. Bek, Kalau ampe bunyi dog berarti itu kenceng banget. Karena ketok pelannya nggak kedengeran. Kedengeran. Yeah. MTV on Sky, your grooviest music station with me Kemal back on track. Gue lagi gini nih sambil ngeliat lagu. Aduh. Gue kesini. Jari tengah, Pak. Lu lagi live. Geter gak lo? Geter lo, Jo. Apa bos tuh? Apa salahnya apa? Ya redundant kata dia. Ada beberapa redundant, ada redundant. Dia pernah ngedenger gue pakai talk set yang kurang lebih sama, nggak kreatif katanya. Tapi that's how my mentality is built menurut gue. That's how my mentality is shaped. Menurut gue begitu. Buat gue ya, buat gue. Tapi kenapa itu tidak bisa diterapin sekarang? Orang-orang yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kan tadi lu udah bilang kayak spiritnya segala macam. Iya. Cuma kita ngomongin sistem nih. Sistem. Kenapa nggak bisa diulang sistem kayak gitu? Aduh, gimana ya? Gue udah pernah nyoba beberapa ya. Alasannya menurut gue sih ya itu tadi. The fighting spiritnya nggak sama gitu, Pak. Jadi standarnya juga jadi nggak sama. Or maybe sekarang itu udah terlalu di grup gue udah terlalu gede, nggak sekecil dulu, jadi ngegerakinnya nggak segampang dulu, gitu. Jadi nggak apple to apple karena grupnya terlalu besar. Compare to dulu di Sarina, itu menurut gue. Iya. Atau mungkin ya orang yang baperan belum ngopi kali. Kita harus ngopi dulu sepertinya. Lu mau warna apa? Nih. Ada warna apa nih? Pak, warna air putih, Pak. Air putih boleh. Es teh tawar. Air putih. Nah, air putih aja deh. Nah, kalau kopi aja. Boleh. Kopinya nggak ada yang zero calorie. Anjay. Gila. Bus, kebuka. Habis. Voice comment. Jawab voice comment. Keren. Gila, kopi 0 kalori. Untuk orang yang berhasil diet itu penting sekali. Yoi. Sekarang sudah tidak ada lagi Kemal Bunder. Kemal Mokhtar. Tidak ada Kemal Bunder di sini. Bener Pak. Yoi. Tahu nggak lo? Apa? Salah satu ketakutan orang-orang yang kurus, apalagi dia seorang performer ya, seorang entertainer gitu kan, berada di depan. Gue kalau kurus, lu bakal diingat nggak ya? Gitu. Gue bakal lucu lagi nggak ya? Nah, gitu. Gimana ya orang-orang kan ngeliat gue kayak Kemal Bunder. Iya. Ada nggak pikiran kayak gitu? Karena gue tidak pernah punya goals menjadi lucu. Justru lucu itu beban gue. Jadi gue datang nih. Kemal, oke. Yang lucu ya. MC-nya yang lucu ya. Wah, itu beban lu. Kan saya bukan stand up komedian. Telepon Ernest aja. Telepon Panji, jangan telepon gue. MC-nya yang lucu ya. Wah. Dan udah pasti itu kenapa? Karena kan gue kan sekarang gue nge-coaching public speaking kan, speaking skill. Dan ini kan non-verbal communication. Ketika ada seorang yang datangnya bentuknya chubby, gemuk ya, dan mungkin orangnya extrovert, fun, lucu nih orang. Berharapnya gitu. Oke, jadi begitu datang, sering banget klien gue bilang, yang lucu ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Itu gak lucu lagi. Gimana orang bukan komedian gimana? Beban. Terus gue kayaknya satu itu. Kedua adalah gue susah Par kalau misalnya company gathering atau enggak awarding. Mas Kemal, oke ya deal ya tanggal sekian. Temanya astronot. Nyari bajunya gimana tuh Pak? Nyari bajunya gimana tuh? 120 kg. Cari coba baju astronot kalau ada. Gue langsung begini. Bisa yang lain gak nih? Mungkin staff astronot yang di bawah yang pakai dasi mungkin OB-nya teknisinya pakai wearpack gitu. Mas Kemal, deal ya award ini ya. Oke, thank you. Oke, Mas, temanya apa? Wearpack F1.
Cari tuh 110 kilo tuh. Si ada tuh yang muat. Ferrari jadi gini Ferrarinya coy. Jadi logo Michelin ya. Logo Michelin. Jadi itu salah satunya itu juga itu dan kesehatan. Makanya gue nurunin berat badan dari 120. Alhamdulillah sekarang gue di 66, 668 gitu. Setengah lo ya. Setengah pak. Setengah gue hilang asli. Itu dimulai sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Untungnya gue mulai sebelum pandemi. Karena kebayang gak kalau gue pandemi di rumah diem aja. Iya, makan aja. Gak ngapa-ngapain, gak gerak. Untungnya itu mulai sebelum pandemi. Lu apa? Pertama pasti karena olahraganya kan gini, kalau yang gemuk itu kan nggak boleh berlebihan olahraga kan? Bener. Harus tahu takaran dong, karena bisa kena lutut, bisa kena apa. Gue selalu ngasih tahu orang-orang yang overweight jangan lari. Jalan aja. Jalan kaki. Berapa lama gitu? Kalau dokter gizi gue lebih ke durasi instead of harus sekian kak. Oh. Yang penting nonstop 45 to 1 hour. 45 minutes. Tiap hari? Setiap hari jalan kaki. Dan lu bisa jalan kaki di mana aja kan. Iya, Makanya gue punya walking pad di rumah. Gue nggak punya yang buat lari tuh treadmill gue nggak ada. Gue punyanya walking pad di rumah. Gitu. Jadi 45 menit ya pelan aja. Pelan, nggak usah cepet-cepet jalannya, pelan-pelan aja. Dan nggak usah pakai kayak, kecepatan berapa nih jalannya? Simpelnya gini, lu jalan dan lu bisa ngobrol. Oke. Kalau lu mulai ngos-ngosan, lu slow down, karena lu pengen bakar fat bukan bakar kalori. Iya. Oke? Iya. Jadi kan dulu waktu gua nggak ngerti, kalorinya kebakar berapa nih? Gue digini sama dokter gue, kamu bakar kalori apa bakar lemak nih? Anjir bener juga ya. Mau bakar lemak. Nah selama ini kamu bakar kalori doang. Oke. Bakar udah bensin. ngos-ngosan tuh berarti bakar kalori. Kalori karena dipakai le bensinnya. Ya. Bensin yang dipakai. Bukan lemaknya nih. Bukan cadangan. lemaknya. Bukan cadangan bensinnya. Betul. Okay. Gitu. Jadi pelan-pelan. Tapi it takes time ya. Yeah. It takes time. It's a long process. Berapa lama lu dari jalan ini tiba-tiba udah ada progres ngeliatnya? Progres itu dari baju yang gue nggak ada ukuran ya. Terus gue bisa beli baju. Kayak pertama kali gue beli baju H&M deh. Ada XL. Gue langsung anjir muat. Itu progresnya udah ketara. Anjir muat lo. Udah ada yang Wow. Es teh tawar nih. Bisa tawar ya? Coba tawar bukan? Cobain ya. Gue manis boleh asal stevia sih. Tawar gak? Best. Iya. Berarti lu jaga di 66. Pokoknya gue nggak boleh kepala 7. Antara 65, 67, 68 udah segitu-segitu aja mainnya. Pensiun semua tuh baju-baju ya? Pensiun semua. Dan itu harus lu buang. Lu harus kasihin. Karena gini Far, kan namanya otak orang ya. Orang ada moodnya nih. Once lo lagi hilaf, dan gue jujur ada waktu hilafnya gue kayak lagi kesel lah, lagi bete sama mungkin target nggak achieve atau apa gitu. Yang terjadi apa? Lu makan. Makan. Baju lu sempit. Aduh rapet nih. Lu ganti di rumah lu M. Misalnya jadi lu ganti XL. Longgar lagi. Makan. Nah gak ada yang ngejaga. Salah satu yang ngejaga gue adalah baju sama celana gue. Sampai sekarang harus S. Lu S sekarang nih? Harus S. Dari triple XL? Dari gak ada ukuran. Anjing. Dari gak ada ukuran. Ukuran tuh ada di gue tuh di Jakarta. Itu adanya Adidas. Adidas ya, yang XL. Dan lu tau harus gue apain coba? Taruh tangan gue, kertekin dikit. Lebarin gitu. Iya. Makanya gue bukan, lu kok gak mau pakai baju distro sih? Kagak ada distro ukuran gua. Gua gak tahu sekarang ya. Zaman dulu mah gak ada. Gua tanya tuh sama yang punya 347 ya kan, endorse. Gua tanya dulu Blue. Kok gak ada sih? Karena katanya gak bisa gua produksi gede-gede mal, karena yang beli gak banyak. Betul. Gitu. Jadi salah satunya hilangkan dulu nih yang longgar-longgar. Harus dihilangin langsung. Begitu kasihin aja ya. Jadi kalau lu udah masuk ke XL, XXL itu lu kasih orang. Iya. Begitu lu masuk ke L, XL-nya lu buang. Kasih orang. Begitu lu udah L, masuk ke M, L-nya lu buang. Nah sekarang gue udah di S, gue udah gak punya M di rumah bro. Iya. Udah gue kasihin ke orang. Karena nanti akan menjadi kenyamanan gue. Ketika gue nyaman,
gue kayak nggak ada pagernya gitu loh, Far. Sama salah satunya adalah gue nggak mau lagi disangkain Igor Saikoji. Nah itu dia. Itu. Sekarang Igor Saikoji kurus juga. Itu sering banget. Mas online. Bukan. Iya. Foto dulu sini. Bukan. Bohong kan? Gue malas debat. Ya udah deh. Foto. Iyain aja. Iyain aja. Igor kan ini kan Kristen kan? Iya kan? Gue nih di Bogor, Pak. Gue masih kenal di Bogor. Gue mau sholat Jumat, ya kan? Udah pakai sarung nih, sama sajar sama celana pendek. Kan Igor bukan Islam ya, dia nggak Jumatan kan? Bang, Igor, foto dong. Bukan. Oh, saja. Bukan. Udah bilang, bukan, saya bukan Igor Saikoji. 5 cm kan? Gue udah malas debat. Masih kekeh. Udah malas debat gue. Ya udah yuk foto yuk, cekrek. Twitter, masih zaman Twitter. Seneng banget ketemu Igor Saikoji. Salah Kemal Bunder. Tapi gila. Dua-duanya sekarang udah progres. Igor juga ada progres juga. Dan menurut gue tuh itu langkah yang luar biasa sih untuk memutuskan untuk bisa fight sama dirinya sendiri. Asli. Dan nggak gampang ya. Iya. Nggak gampang. Sebenarnya nurunin berat badan tuh, let's say susah nurunin berat badan. Tapi yang paling susah lah, jujur, mempertahankannya. Iya, itu 5 kali lebih sulit. Mempertahankan tuh 5 kali lebih sulit. Buat yang lagi nonton, yang lu pernah nurunin berat badan, pasti lu setuju sama gue. Kenapa orang bounce back? Kenapa orang pingpong? Kenapa orang balik lagi? Karena mempertahankannya sulit, Pak. Iya. Dan kita kayak kebayangnya kayak, gue pernah gendut ya udah kali makan nih nggak apa-apa kali. Iya. Kebiasaan yang itu sudah dihilangin tuh. Kemarin kan udah bisa kurus. Sekarang coba lagi deh. Atau kurusin lagi aja. Nah, tapi padahal semakin lu, ini di gue ya, di badan gue, semakin lu berumur, nuruninnya nggak segampang dulu. Asli. Gila, apalagi umur kita tuh Andi. Tapi dan ditambah makanan sekarang gokil sih. Gokil ya? Ingredientsnya gokil, Pak. Garamnya, gulanya. Oh, iya. Ya kan? Nggak apa-apa sebetulnya. Tepungnya sebetulnya nggak apa-apa. Minyaknya it's okay. Tapi kadang-kadang bablasnya, keseringannya itu yang lo harus tahan. Iya, asli. Gitu. Makanya tuh, udah, ini gue tinggal masalah perut doang mah. Nah, lu jalan kaki deh. Lu jalan kaki sama zero sugar 2 minggu. Hilang tuh, Pak. Gue kalau pagi sih nggak jalan, gue triathlon ya. Iron Man. Kalau nggak salah di rumah lo ada yang baru ya? High Rocks ya di rumah lo. ribet banget bangun tidur. Rame-rame apa nih? Rame. High Rocks. tapi ya paling murah jalan kaki udah. Ada yang bilang gini, walking is the most underrated sports. Lu nggak butuh sepatu mahal. Ya. Nyeker juga bisa. Lu nyeker bisa. Lu pakai sendal bisa. Lu nggak butuh outfit yang gimana. Jalan kaki. Kalau gue takarannya 1 episode Netflix abis. Iya. Kelar tuh. Kelar. Iya. Jalan kaki tuh. Iya, jalan kaki. Jadi jalan kaki itu sampai saat ini menurut gue paling efektif ya untuk gue. Iya. Kan kadang-kadang kita ada kerjaan pagi nih, nggak bisa tuh. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih malam-malam? Anytime. Sebelum tidur gitu. Anytime. Makanya ada beberapa negara yang emang banyak jalan kakinya kan. Baik jalan kakinya. Dan bisa dilihat warganya stay in shape. Jepang. Yes. Gua seumur hidup ke Jepang doang jalan 20 kilo. Nah, meskipun gempor gak bisa ya. Lu lihat deh orang Jepang. Lu tau kan makannya bento? Iya. Lu tau gak? Ada kotak-kotaknya. Itu apa coba? Di kotak-kotakin, tau kan? Takran. Iya. Itu dibikin sama pemerintahnya tahun berapa? Tahun 60-an. Oh, sama ini tradisi sumpit. Yes. Bisa naker yang Betul, masuk. bisa naker. Jadi buah itu yang dimakan cuma sekian potong. Sayur itu sekian, nasinya sekian, proteinnya sekian. Jadi dibikin sama dia. Oh, kotak-kotaknya. Kotak-kotak. Tahun 60 tuh. Tahun 60. Biar rakyatnya nggak gendats. Ih, Jepang udah mikir. Gokil ya. Gokil ya. Dia. Gokil. Aman ya, Jepang aja bro. Dia tadi gini-gini. Ngomongin saya ini ya.
ngomongin saya ini. Itu Pak, makanya dia juga banyak jalan. Dia banyak di subway-nya nggak ada eskalator, ya kan? Banyak jalan banyak tangga gitu. Makanya lihat di sana gue ngeliat sama istri gue, gila cewek-cewek Jepang nih makan ramen nggak ada sharing-sharingnya Pak, mangkok segede gini. Tapi badan segitu aja ya? Itu dia, karena udah. Tapi itu bukan sekali dua kali yang mereka begitu ya, karena udah dari kecil. Iya. Jalannya udah gaya hidup. Udah dari kecil jalan begitu, naik tangga begitu Pak. Iya. Gitu. Mempertahankan 66 lah nih. Yoi, benar. Gue sebenarnya gue tahu kan gue sekarang 86. 86 gue berat. Paling tinggi gue 93. Buset itu udah ngap banget tuh. Udah ngap banget. Yang paling gak enak tuh kalau udah itu tuh naik pesawat gue dulu. Gak enak sama sebelah ya? Pak, seat belt aja nambah. itu mintanya harga diri loh. Mbak, ada seat belt extension nggak? Nambah. Udah gitu lu buka meja, mentok di perut Pak. Mentok di perut, zep gitu. Waduh gak enak banget. Nggak enak dan ngepas. Itu nggak enak banget udah. Mau naik apa ya? Business class nggak dikasih sama IO-nya. Tapi lu berarti tidak apa-apa merelakan Kemal Bundar ini. Nggak apa-apa, yang penting lebih sehat. Lebih sehat. Tujuan gue sehat satu itu aja sih. Sehat, gue bisa lebih enak, lebih fleksibel, lebih bisa kayak ngelakuin A B C D E F G dan lain-lain. Bebas buat gue. Gitu itu sekarang. Pertama namain Kemal Bundar tuh siapa sih? Kayaknya pendengar. Kayaknya pendengar apa kantor, gue lupa deh. Zamannya Twitter pertama kali. Apa ya gitu. Kemal Bundar aja bang, Kemal Bundar aja coy gitu. Terus ya udah jadi Kemal Bundar itu dulu. Dulu siaran sama siapa pertama kali? Siaran pertama kali gue sendiri gue. Gak yang partner? Partner gue sama kayak gue kan pertama sendiri. Terus gue sama penyiar namanya Nanda namanya. Terus gue pindahin pagi sama Atta Indonesian Idol? Iya. Terus udah MC-nya tuh ya? Yoi. Terus gue pindah lagi ke malam sama Taufik. Jadi Tokek tuh, Club Sky. Taufik siapa? Taufik Nobo namanya. Terus udah itu selesai sampai gue mau kemana lagi dulu nih? Dulu seangkatan sama Nirina? Iya, gue awal. Nirina Zubir? Nirina Zubir. Semi Dita dulu, Semi kan kedua. Terus gue baru di tahun 2027 cabut karena ada ajakan dari radio lain. Nah, ini gitu. menarik. Ketika cabut, itu kan Gen FM itu kan baru radio awal-awal lah. Belum ada namanya, Pak. Belum ada namanya. Cuma lagu doang kan? Lagu doang. Nah, menurut gua, Gen FM breakthrough saat itu ya. Iya. Orang-orang tuh siaran jadi sedikit sekali. Iya. Itu nemu formula sedikit sekali dan works itu gimana sih? Itu yang konsultan Malaysia Australia itu kan sih bukan? Iya benar. Iya pakai konsultan ya. Jadi kan gue jadi gue lagi VO coy, lagi VO. Terus gue juga lagi bingung-bingung ini mau dipindahin sama bos kita dulu ke Cosmopolitan. Oh tua banget. Atau enggak ke Hard Rock FM. Karena gue bilang gue udah gak relate nih kayaknya buat bocah-bocah SMA nih. Gue bilang gue udah capek juga Pak nge-MC pensi. Iya. Gue inget banget gue nge-MC pensi udah mau udah cukup deh gue nge-MC pensi. Gue sampai udah dilemparin botol. Isinya atau apa? Kencing. Asli. Lu kalau nge-MC pensi partner sama siapa? Duh, macam-macam. Gue pernah sama Semi pernah. Oke. Sama macam-macam gue. Lupa gue siapa ya. Tapi gue inget banget. Gue udah mulai nyortir sebelum lu nge-MC pensi. Iya. Pokoknya kalau misalnya bandnya mulai kayak Seringai atau dulu siapa ya, Seringai, Burger Kill gitu, Burger Kill, SID kasih ke MC yang namanya Rian Pelor. Iya benar. Tahu deh relate apa enggak ya? Iya Rian Pelor. Kayaknya nggak relate nih bocah-bocah nih. Kayaknya nggak sekarang nih ya. Yoi. Auman. Kasih ke Rian Pelor. Iya itu emang rajanya pensi band-band yang begitu. Karena gue menjadi MC pensi itu lungsuran dari Edwin Jody. Edwin Jody pensiun lari ke gua.
Gue sama ada anak-anak Prambors juga lah pasti ya. Terus angkatan lo tuh yang nongol banget di MC Pensi selain lo adalah Jimmy Mutazam. Tapi kan Jimmy belum MC. Oh, belum MC dia? Belum. Gue masih present Upstairs, Good Night Electric dan lain-lain. Tapi gue, Mas Kemal, kami dari SMA XXX misalnya. Line up-nya siapa? Malik, oke. Ran, oke. Terus apa? Misalnya siapa ya? Brown Sugar aja. Tofu, sip gitu. Oke, gas gitu. Mas Kemal ya, Jamaican Cafe ya kan. Mas Kemal ya nih, siapa yang nyanyi? Performance-nya ada siapa aja? Burger Kill. Nah, lu tau Rian Pelor nggak? Nah, kasih dia aja deh. Dia bisa ngehandle penonton kayak gitu tuh. Tak tahu nggak Rian Pelor? Tahu nggak? Nih, abangnya dia kayaknya. Jadi sebelum gue era MC Pensi itu Pelor duluan sama lu duluan. Nggak ada sosmed masalahnya. Kalau ada sosmed, bahasanya astagfirullah. Iya. Tapi dia berani, Pak. Berani. Gondrong, kurus, iya kan? Suaranya sengau. Kagak mengingat. Begini, gue pernah tuh. Jadi siang dia dulu. Band-band yang wah gitu. Malam ke gue. Band-band ya kayak Malik, Ran dan lain-lain gitu. Gue perhatiin, buset nih orang emang bisa ya ngekontrol crowd tuh bisa gitu. Ngehandle. Bukan tipe gue, gitu. Bukan tipe gue. Nah dari situ udah makin berumur, udah kelar kali ya MC Pensi ya. Baru deh tuh Adit, lo, ya Adit kan? Sama dia gue. Itu. Baru tuh pensi. Iya pensi tuh. Dan ya udah dari situ gue udah stop deh gue ngemsi pensi Pak. Udah beres. Nah akhirnya gue bilang sama bos kita, gue udah capek nih buat market ABG. Kayaknya gue harus lebih mature lagi. Pilihannya Cosmo atau Hard Rock FM. Gue lagi main, gue lagi VO. Datanglah ada satu orang, Mal, Iti. Bukan, dia belum masuk dia. Belum masuk gitu. Namanya Harsha Subandrio. Harsha Subandrio ini dulu dia penyiarnya bukan Jack FM namanya adalah Radio One. Oke. Radio One. Ada radio baru nih, lo mau nggak? Radio apaan? Baru aja pokoknya. Radio baru nggak ada namanya gitu. Grupnya juga bukan grup gede. Tapi angkanya menggiurkan. Belum Pak pada saat itu. Begitu gue ketemu, ya udah ketemu aja dulu. Dan kebetulan orangnya juga orang Hard Rock FM lama namanya Ricky Satwika. Oh iya benar awal Gen FM tuh. Iya. Terus udah begitu ketemu sama dia, gue tanya konsepnya gimana nih? Karena gue dia nanya sama gue, lu maunya kayak gimana? Gue inget banget tuh, lu maunya kayak gimana Mal? Radionya kayak gimana maunya? Gue pengen muterin lagu-lagu yang pendengar suka. Karena gue berawal dari radio yang pendengarnya gak suka. Ngerti gak lo maksud gue? Iya. Gue berangkat dari radio yang pendengarnya itu sangat niche sekali. Sedangkan namanya pendengar radio, brand itu maunya pendengarnya banyak dong. Betul. Ini tanpa mengecilkan band-band di luar sana ya. Tapi kan ya kita tahu ya pangsanya band indie niche banget ya. Radio gue lagunya indie dong. Ya kan? Gak ada tuh Pak The Massive dan lain-lain itu gak ada. Ungu gak ada Pak. Gitu. Gue pengen mainin lagu begini. Karena gue tahu radio hidup dari iklan. Logika aja. Gue jadi brand, gue pengen pendengar gue banyak. Bener gak? Ya kan? Sedangkan di radio gue yang lama, memang dia punya market niche. Very niche gitu. Dan to be honest, struggling Pak. To be honest, struggling. Ya, pada saat itu. Intinya adalah memainkan musik mainstream lah. Gue maunya mainstream. Ya udah, ketemulah. Begini. Kita punya metode baru, bla 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 bla. Metodenya apa? Gue bilang gini. Gas, ayo kita coba. Gitu. Ngomong dikit. Less talk, more music. Gila itu nggak boleh lebih dari 3 menit. Nggak boleh lebih dari 3. Simple, short, funny, ngegong. Ya. Bahkan single DJ-nya aja pun juga cuma nganter lagu ya. Nganter lagu. Nggak yang apa gitu ya. Nah ini, jadi gini gue jelasin. Tahun 2000, sebelum tahun 2000 ya, dan tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu penyiar ngomong banyak banget. Iya. Satu cut bisa setengah jam bahkan. Setengah jam. Ya. Penyiar ngomong banyak banget. Ya. Lagu dikit. Tapi nggak apa-apa, sukanya begitu. Ya, gue inget banget kok. Indi Farhan itu saking banyak yang ngomong, gue inget banget adlibsnya tumpah sampai 10.30.
Saking banyaknya adlibs loh. Artinya suka dong orang-orang, ya kan? Tapi era itu tiba-tiba menghilang. Orang mungkin bosen dengan yang namanya obrolan. Nongol lah yang namanya pelan-pelan dari segi teknologi yang namanya iPod. Ya, dimulai dengan iPod Shuffle, iPod inilah, iPod itu, iPod ini, iPod itu, iPod video, ya, iPod Nano. Dan semakin banyak lu punya lagu banking di dalam iPod itu, tapi lagu yang didengerin ya itu aja. Disitulah yang dimasukin oleh Gen FM. Ngapain lu punya lagu banyak-banyak, toh yang didengerin itu aja. Jadi ngulang-ngulang mulu. Yes. Kita punya metode 24/27. Jadi ada lagu hits nih, misalnya Gofar Hilman, sekut, pecah banget ya lagunya. Gila. Gue puterin 27 kali dalam waktu 24 jam. Jadi ada 1 jam yang gue puterin 2 kali. Oh, rotasinya gitu. Yes. Yang lagi hits aja nih? Yes. Dan orang udah lagi capek sama penyiar ngomong. Masuklah ke penyiar yang muterin lagu terus. And people like it. Happy. Semua happy. Semua dengerin Gen FM. Alhamdulillah Pak. Pecah. In history, ya, pendengar radio terbanyak ya Gen FM in Indonesia. Sepakat gue. Terbanyak by in data, history. By data terbanyak di sejarah. Dan alhamdulillah sales juga gila banget. Gue masih inget banget kok sebelum COVID itu Gen FM ini ya, salesnya ya, iklannya in total 65 miliar. Anjing. Gen FM doang ya Pak. Gila. 65 M Pak. Dan jadi tulang punggung ke radio-radio lain itu. Yoi. Tulang punggung Gen FM 65 karena gila. Gue masih inget banget kok. Kan biasa lah, kantor kan pasti selalu naikin kan. Oke, tahun sebelum COVID nih gue ngomong banget. Tahun 2020 nih. 2020 ya sebelum COVID ya. 2020. Targetnya sekian ya. Naikin ya. 70. Ya jangan dong. Ya udah deh 69. Gue inget banget tuh 69. COVID COVID deh gitu. Anjing sampai 65 sebelum COVID 65 kan 65. Karena kita kan kalau misalnya radio lain kan pasti datanya dari Nielsen kan. Iya. Itu antara susah nih ngalahin Gen FM. Di atas. Itu nomor 1 terus. Iya. Pendengarnya terbanyak. Iya. Wah sulit. To be honest, we were doing very 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 good. Kantor mana sih Pak? Outing 3 kali setahun. Asli. Kantor mana Pak? Outing 3 kali setahun. Orang-orang tuh ngincer dimasuk Gen adalah kesejahteraan. Asuransi. Lu bini lu sakit katanya ditanggung. Bener gak? Anak gua. Anak lu juga? Anak gua. Sampai anak kedua ya katanya? Anak gua dua-duanya. Gila. Gua gak usah nyebut angka ya. Ya. Anak gua lahir di depan kamar gua. Kelasnya. Ini depan persis nih kamar gua. Ini kamarnya siapa coba? Siapa? Pak. Satu kelas lu Pak. Dibayarin. Boleh. Iya Pak. Asli. Mungkin karena lu penyiar termahal kali. Iya karena kan balik lagi. Kenapa termahal? Karena ada datanya kan Pak. Gue suka itu. Ngerti gak? Jadi kantornya tuh tipe begini. Lu ngebawa cuan ya nggak masalah gitu kan. There's nothing wrong with it. Iya. Gitu. Dan pada saat itu semua Pak, bukan gue doang. Semua. Iya banyak yang bilang tuh. Semua, bukan gue doang. Ada kok. Tanya sama Patra deh. Banget. Nah Patra juga kok kayaknya yang mulai enggak ketika punya radio yang lain. Anak-anak kalian nih. Iya, udah mulai kebeli-kebeli. Mulai itu. Udah mulai kebeli-kebeli. Ya paham kan. Itulah. Tapi ini ya. Dan menurut gua gak tau bener apa salah ya. Gen FM itu adalah radio pertama yang menghalalkan dalam tanda kutip tapping, iya. Gini, sebetulnya kan gini. Dulu kan kita datang ke training penyiar live. Gini Far, ada satu yang gue belum ceritain. Ya, ini kalau kata podcast ini belum gue ceritain di mana-mana. Eksklusif di PWK. Tapi ini serius nih. Yeah. Jadi kan di tahun 2001 gue tuh dapat rejeki siaran di Singapura. Dikirim sama MRA. Gitu.
dikirim sama MRA, ada gue, Karina, ada Nirina. Karina Sugarda? Iya, Oh, oke. sama Sandra, gitu. Cuman gue batch pertama dikirim. Gue belajar di sana, Pak. Nah, pakai apa? Ya direkam ini. Persis gue belajar. Gue di sana berapa lama ya? Hampir 2 tahun kayaknya gue siaran di sana. Di Singapura? Di Singapura, WKRZ 91.3. Di situ gue Media Corp. Terus gue belajar banyak di sana. Bagaimana di sana bisa yang namanya clock itu cuan, harus cuan. Kenapa harus cuan ya? Karena semakin banyak lu ngomong, semakin banyak iklan bisa masuk gitu. Ya. Direkam tuh. Dan alatnya sama. Begitu gue nyampe Jakarta, kan gue harus ngasih tahu apa yang gue pelajari. Ya, gue dapat. Ya. Nyampe Jakarta, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, di sana begini. Dan menurut gue gini. Nggak dipakai. Oh, di Singapura tuh udah mulai tapping-tappingan ya? Udah, Pak. Gue di sana kok 2001, Pak. Udah gue edit, gue cut. Softwarenya sama. Lah, terus gue RCS? Sama, Pak. Pak, kita kan pakai RCS kan? Iya. Terus gue mikir gini, kenapa kita beli RCS tapi kok tidak dipakai? Itu yang gue bingung. Iya, tinggal dipakai full. Iya. Dan bahkan MRA itu satu-satunya yang punya hotkey sendiri yang nyala klak kantor gue aja nggak punya. Iya. Kan itu mahal. Ya kalau misalnya bats, Iya, bats, sound effect lu nggak sound effect. kayak kalau DJ sekarang pad gitu ya. MRA punya tuh. MRA punya loh. Gua nggak punya di sini gitu. Tapi gue utilize si rekaman itu. Dan waktu gue balik dari Singapura, gue bilang di Singapura gini. Nggak dipakai. Kenapa? Takut penyiarnya kabur. Tahu kaburnya ngerti kan? Iya. Siaran cabut. Iya. Nah, itu SDM yang tidak ada di Singapura. Mereka rekaman sampai jam 10 ya, standby sampai jam 10. Meskipun udah kelar jam 8 misalnya. Enggak, misalnya siaran 6.10, Iya. ya mereka akan stay. Meskipun rekamannya udah selesai jam 8. Iya. Mereka akan stay. Oh ya udah jam kerja aja. Jam kerja aja. Digen kayak gitu juga? Digen begitu juga. Oh ternyata tuh kultur itu tuh di luar tuh udah kepake. Pakai. Dan ternyata tuh Gen itu kan kerjasama sama konsultan kan? Yes, betul. Adalah formula ini. Ya sama yang di Singapura sama. Gue datang apa yang gue dapet nih? Iya, gitu. Oh. Yang gue udah sajikan, gue tanya, mau nggak begini, make begini nih? Oh, nggak mau, gitu. Nanti cabut gini, gitu. Oh ya sudah. Iya. Tapi tappingnya pun nggak tapping amat ya, nggak hari sebelumnya. Nggak, live delay. Live delay. Sebutannya live delay. Jadi misalnya jam 6 siaran, lu mungkin jam 5.30 tuh Gini. udah mulai tag ya? Jam 6 jam 6 udah di take H-1. Oke, untuk opening. Untuk opening. Nah. Ya. Yang jam 7 di take-nya jam 6. Oke. Gitu. Jadi masih relate sama keadaan. Masih relate sama keadaan. Oke. Jadi nggak rekaman. Lagian gini, ujung-ujungnya kan gini, Pak. Ujung-ujungnya adalah yang penting lu entertaining sama kagak. Gitu aja kan. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kan nggak ada kayak, wah, Gofar lucu nih, tapi rekaman. Iya. Di rekaman. Ih, parah tapping gitu. Lah, emang kenapa? Kan output aja ujungnya. Ujung-ujungnya enak apa enggak? Enak. Iya. Ya kan? Dia lucu banget. Tapi rekaman nih, nggak mau ah. Lah, kok gitu? Dia orang gak peduli ya? Nggak peduli Pak. Gitu. Terus meskipun selama gue di Gen FM, gue tau lah kan, teman-teman gue semua masih di mana. Ya elah rekaman. Gue cuman udahlah gitu loh, udahlah. Oh banyak lah nyinyir gitu. Oh banyak Pak. Kan gue bisa dibilang dari semua di grup lama, kalau selesai perpisahan nggak? Iya betul. Gue doang nggak ada perpisahan. Oh iya? Oh berarti lu keluarnya gak baik-baik nih? Sesuai kontrak sih udah beres. Oh. Tapi gue berteman sampai sekarang kok. Iya, gak apa-apa. Udah masa lalu juga ya. Iya. Udah lewat juga udah lama. Secara bisnis, by kontrak udah beres, udah bener-bener pas. Lu sesuai Iya. paper aja udah. Sesuai paper gitu. Iya. Nah, lu gak kaget-kaget banget dong ke Gen FM karena kan lu udah ngalamin di Singapura. Nggak kaget. Gue nggak kaget. Taping gitu udah. Abis itu gue lakuin terus. And it works. Ngerjain orang di salah sambung. Wah anjing. Masih ada gak sih? Salah sambung udah nggak ada. Masih ada. Cuman gue tinggal rewind aja karena sekarang trennya udah berubah. Tunggu deh. Nah, lu bosen pasti dong. Enak pasti dong. Beuh. Melakukan gimmick yang sama.
berulang-ulang. Dari yang menarik sampai kayak orang udah tahu lah nih settingan tahu gua gitu-gitu. Nggak settingan, Pak. Hah? Nggak settingan, gila. Gimana sih? Jadi gue rekam bener. Jadi ada yang ngirim nih, Gofar ngirim. Kerjain misalnya siapa gitu ya. Kerjain namanya Angga. Oke, Gofar ngerjain Angga. Gue telepon. Gue kerjain. Jadi kan konten salah sambung ini nih adalah konten di mana kita kerjain orang seolah-olah misalnya dia mesen bunga, gitu. Pak Gofar mesen bunga ya. Nah, mainin di situ tuh. Iya, gitu betul. kan. Maininnya adalah di misalnya ini Gofar Tilman kan? Iya, bukan. Oh salah. Saya Hilman. Oh salah Pak, saya salah sambung gitu. Iya. Kalau di TV-nya Uppsala. Iya. Sama kan? Berarti ikutin siapa? Siapa duluan? Siapa kira-kira ya? Aduh, masa sih? Aduh. Siapa ikutin ya? Aduh. Tapi itu pecah. Saat itu pecah ya? Pecah, Pak. Itu jadi Jadi kayak gini, warna baru lah. That's why you need a team, you need a consultant gitu. Zaman dulu sebenarnya yang namanya ngerjain orang di radio, masa lu nggak ngerjain sih, Pak? Iya, pasti ada. Masa gue nggak ngerjain sih, Pak? Semua radio, Prambors, Hard Rock semua juga Ngelakuin ngerjain. hal yang sama. Masalahnya apa perbedaannya? Gue edit, lu nggak. Simple. Gue dikasih tau sama konsultan gue, lu nonton Pimp My Ride nggak? Nonton. Kalau lu Pimp My Ride digelindingin tanpa diedit, bosen nggak lu ngeliat prosesnya? Banyak dragging. Kalau diedit menarik nggak? Menarik. Edit kata dia. Edit pecah, Pak. People just wanna see the good part. Ilmu gak tuh? Iya. Ilmu, Pak. Ilmu. Boom. Langsung tuh pecah. Lagunya isinya lagu doang, salah sambung tiap hari. Dikasih yang diulang-ulang orang ketawa mulu. Alhamdulillah Pak, 65M setahun Pak. Gila. Tunggu deh, itu berhenti salah sambung kapan? Sekarang masih ada terus. Tapi part-part yang dulu? Yang dulu aja gue ulang-ulang. Karena sekarang gue kan udah main ke TikTok. Baru nih Pak sekarang. Radio sedih bos. Udah gak kayak dulu lagi. Iya. Kita tuh mendengar kabar buruk udah pada tumbang kan? Iya. Kemarin yang baru lagi rame itu kan Hard Rock FM Bandung. Betul. Itu penyiar lama pada ngumpul, semua perpisahan. Gue ngeliatnya kayak gue merasakan ada di dalam ruangan itu loh. Iya. Kenapa radio pada hilang gue tanya sama lo? Ya iklan udah gak ada. Kenapa iklan gak ada gue tanya sama lo? Karena sudah ada medium lain. Kenapa radionya gak ada? Kenapa? Why orang gak dengerin radio? Karena gue pengen denger apa yang pengen gue denger. Gini jawabannya. In my opinion, kenapa orang nggak dengerin radio? Karena Kenwood, Aiwa, JVC, alatnya udah nggak ada di mana-mana. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Simple. Omongan mah sama aja cuy kayak begini. Betul. Iya kan? Betul. Ya kan? Sama aja kayak begini. Cuman masalahnya adalah si Kenwood, Aiwa, JVC, Blopung, Grundig ini udah nggak ada lagi. Grundig made for you. Boombox ini udah nggak ada lagi. Cuma alatnya ada apa? smartphone. Cuman ada smartphone. Begitu lu dengerin lewat smartphone, nggak menarik nggak ada engagementnya, UI-nya nggak menarik, menarikan Instagram, menarikan TikTok, bener nggak? Kalau ngomongnya sama aja bro. Cuman masalahnya nggak menarik. Radio dilempar ke sini. Oke. Ya. Nggak ada tuh. Lu cuma dengerin di mana? Di mobil. Betul. Pendengarnya hilang. Lu mau nyari apa ya? Yang lucu-lucu. Apa nggak ada di radio? Emang cuma ada di podcast doang? Di mana-mana ada. Di radio ada, bro. Cuman masalahnya apa? Gue pakai bahasa gue. Radio itu lama-lama nguap. Nih sebut nih. Kita siaran nih. GMHR. Bah, lucu. Hilang kan? Hilang. Kalau di sini lu klip. Ngegulung. Gitu, Far. Makanya pendengar radio udah gak ada. Kenapa? Karena alatnya gak ada. Di kamar udah gak ada si Aiwa, JVC, Kenwood, Blopung. Di ruang tamu juga kagak ada. Cuman ada di mobil. Berapa lama orang naik mobil belum tentu dengerin juga. Ditambah ada Spotify. Aduh. Right? Oke. Nah sekarang kemarin nih 2025. Kan gue bilang tadi sebelum pandemi gue 65M ya. Lu tau gak sebelum pandemi di tahun 2025 berapa iklan yang masuk ke Gen FM? Ini radio nomor 1 ya? Berapa iklan kira-kira yang masuk? M-nya atau iklannya? Iklannya. Perekat? Sekali siaran deh. 3, 4? 1. Fuck. Sedih banget cuy. Iya. Gue sampai bilang sama tim gue, nih kalau kayak gini terus gue cabut deh kayaknya. Gue juga kasihan sama kantor. Harus bayar gua. Mahal lagi, paling mahal lu. Alhamdulillah.
Gokil. Gue pernah lo mau dibajak sama Radio X. Tahu gua. Yoi. Dibajak, lo tau gak? Dikasih di kontraknya nih. Ya. Sebulan. Iya. Agi ya Pak. Anjir. Berarti lu Untung gua- mengalahkan Desta nanti lu ya, penyiar termahal ya. Kalau diterima ya. Kata siapa? Anjir. Saya kan Loki Pak. Iya. Saya kan Loki aja. Loki aja kita mah. Untung gua gak pindah. Tutup radionya. Iya asli. Untung. Ya kan Untung dari gua orang pindah. dari lu juga kan? Iya. Kerja di situ juga. Iya betul. Gue tawarin juga. Tawarin situ juga. Tunggu deh. Lu tahu kan gue pernah training di Gen Tahu gua. Tahu kan lu? Tahu. Sama IT kan? sama Iti. Iya. Partnernya tuh, aduh, sorry gue lupa. Yang bondol, rambut pendek cewek. VV. Iya. Sama dia, Iya. gitu ya. Sama Semi juga. Sama Semi juga, iya. Iya, oh tahu lu ya? Tahu gua, tahu. Nah di situ, Hah? sebelum gue terima Hard Rock, sorry, udah training di Hard Rock. Udah. ngobrol sama Hard Rock, training Udah. sekali. Kan lu udah oke sebetulnya sama Gen. Iya. Ya kan dia udah oke nih. Iya. Terus gue bilang, kenapa? Karena lu soulnya lebih pengen ke sana. Ya kan? Iya. Itu yang jawaban gue dapat. Iya betul. Itu yang jawaban gue Betul. dapat. Lu soulnya lebih pengen ke Karena sana. gini, gue merasa bahwa ketika masuk radio tuh bukannya apa-apa ya. Gue tuh masih pengen kalau cerita-cerita dari atasan kan Iya. digemblengnya nih. Iya. Militernya. Gue pengen nih merasakan itu tuh. Merasakan ininya dulu nih. Iya. Kalau Kemal mah enak udah digembleng duluan baru kesini. Iya. Gue takutnya ketika gue radio baru yang udah penyiar jadi semua. Oke. Ya gue akan ke nomor sekian nih. I Nggak see. stand out. Iya. Jadinya gue ke radio itu dulu lah. Gue karena gini, kolam penyiar bagus banyak banget. Banyak. Gue nggak bisa masuk. Gue harus jadi penyiar yang ngehe nih. Iya. Gitu. Nah, Nah, niche-nya beda. Iya. Niche-nya beda. biar gue stand out. Iya. Kalau gue di Gen, gue kayaknya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena kita lempeng. Lempeng, Nggak bisa tuh. Kayak bener. karakter lu emang kurang bisa masuk. Iya. Lu bisa masuk, tapi lu nggak bisa. Lu kudu sopan. Iya. Iya. Nah, akhirnya boleh nih di Hard Rock gitu. Karena Iya. anjing nih penyiar bagus nggak bisa gue. Iya. Gue nggak bisa bahasa Inggris, gue belepotan. Di Gen FM tuh saking banyaknya yang dengerin, udah bisa dari ormas ngirim fax zaman dulu, tersinggung karena kita ngomong sesuatu. Oh iya. Iya. Jadi emang bener-bener hati-hati banget ngomong, Pak. Nah itu nggak bisa gue tuh situ. Nggak bisa, karena terlalu banyak orang yang nggak paham. Maybe some people take it as a joke. Yeah. Wah ini gini somasi gitu itu udah beberapa kali Pak. Gitu. Nah ini fun fact-nya nih, gue tuh sebenarnya di Gen dulu. Iya. Baru gue terima Hard Rock. Nah itu. Ya jadi balik lagi, Adlib cuma satu, radio is going down. Terus gue kan sering TikTok nih. Gue punya produk jualan kan gue. Ya. Siaran di TikTok. Gue jualan kelas kan. Gue jadi Oh, gue lu live public TikTok. speaking. Iya, gue jualan kelas di TikTok. Namanya apa, Mal? Kemal Speaking Camp. Anjay. 141. Iya. Itu alhamdulillah Pak. Yang beli udah 12.000 orang. Beli apa ini? Beli kelas gua. Oh untuk langganan. Yes. Yoi. Membership lah. Kurang lebih begitulah Iya, bahasanya ya. iya. Bahasanya Di gitu. TikTok? Di TikTok. Jadi larinya ke website gue gitu. Per orang tuh bayar berapa kalau misalnya mau ikut? 141. 141.000. Oke. Yang udah beli so far sekarang udah 12.000. Kali 12.000 berapa bentar ya? Matematika gue jelek, Mal. 141.000 kali 12.000. Anjing lu udah kalau 1,6 Mal. Alhamdulillah Pak. Gokil. And it's a good product. Kenapa? Karena lu nggak masak lagi. Lu kan produk terus. Itu tiap bulan bayar? Enggak, orang udah bayar setahun. Setahun? Setahun. Per bulannya ibaratnya cuma 11.000. 1,6 setahun lu udah bersih. Alhamdulillah. Gokil. Karena lu nggak masak lagi. Gue belajar ini dari dulu. Gue perhatiin namanya masterclass.com. Ya, gue ngeliat ini kenapa orang-orang hebat ini mau ngajar ya. Ada ini siapa? Jose Mourinho ngajar. Iya. Ada banyak deh. Yang direkturnya itu Titanic siapa? Siapa sih? Itu Spielberg. Bukan Spielberg. Adalah dia Christopher Nolan. Siapa? James Cameron. Dia juga ngajar. Ngapain nih orang-orang pada ngajar? Pasti duitnya gurih nih. Gue pelajarin. Bikin
Gitu Pak. Oh, subscription tuh. Yes, gitu. Iya bener. Jadi gue sekarang punya kelas di mana orang bisa beli, tapi bentuknya bukan rekaman webinar. Kebanyakan orang bikin webinar terus direkam terus dijual. I don't give that. Boring Pak soalnya. Jadi gue kayak ini loh, lu pernah nonton nggak Kayak sih? Zoom meeting? Nah, gue nggak kayak Zoom meeting. Gue kayak production beneran kayak gini, kayak gue ngajar gitu. Tapi di TikTok? Enggak, akhirnya di TikTok gue live untuk jualan. Abis itu mereka langsung ke web gue untuk beli. Nah, Gitu. di webnya ngapain lo? Di webnya mereka tinggal beli terus mereka bayar, mereka nonton. Ada kelas gue 7 kelas gitu. Mereka gue ajarin ini, tapi bentuknya video. Sama aja dong, buat direkam juga kan, tapi dijual. Dijual. Bedanya itu udah jadi. Videonya udah jadi, mereka tinggal akses aja. Kayak lu nonton Netflix lah ibaratnya gitu. Udah tinggal tonton episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada interaksinya, lu misalnya offline? Nggak ada. Nggak ada? Oh, kalau offline gue ada kelas lagi, tambahan. Itu yang gue punya sebulan sekali gue bikin untuk 70 orang. Every month. Dan terbatas 70 doang? 70 doang. 30 buat anak-anak, 40 buat dewasa. Alhamdulillah every month gue sold out. Per orang 1 juta. Kalau misalnya sold out, kenapa nggak lu bikin banyak misalnya tiap minggu? Guanya nggak kuat. Kan masih ada corporate. Gue ada corporate juga Pak. Corporate tiap minggu gue ada BUMN, ada banks. Oh, untuk MC offer lah? Bukan, ngajar. Oh, ngajarnya? Ngajar juga gue. Ngajar juga. Training sekarang gitu. Kayak coffee shop sekarang, barber shop, restoran gitu. Mereka sekarang juga udah paham bahwa butuh ngomong gitu bro. Oke. Gitu. Sekarang semua butuh ngomong kan? Iya. Semua orang butuh Yang ngomong. lu ajarin adalah staff-staffnya? Staffnya. Kayak Floornya gitu ya. Contoh misalnya Dims the Meat Guy. Itu gue ajarin tuh. Oke. Warweng Steak tau gak lo? Warweng Steak. Iya. Yang Warweng Steak yang ada di mana-mana. Iya. Gue dibawa ke Jogja sama Warweng Steak untuk ngajar pelayannya tuh sama head-headnya di seluruh Indonesia gitu. Oke. Kayak barbershop, terus macam-macam bro. Bank, call center, insurance, mobil. Iya. Wah, dia masuk otomotif juga sama bininya dia nih. Yoi, itu bini gue. Itu gue terinspirasi dari dulu. Anjay. Serius. Enggak lah. Enggak serius. Jadi gini coy. Iya. Pada saat pandemi, gue nge-MC buat satu brand nih. Bukan nge-MC. Gue jadi host untuk satu brand mobil. Nah, kan nggak boleh ada kan di social distancing kan. Iya. Akhirnya semua pakai live, iya, live apa sebutannya lah, Iya. Zoom lah, apa gitu zaman dulu lah ya. Mobilnya rilis. Nah, si bosnya mobil ini dia pengen ngejelasinnya nggak mau kaku. Akhirnya dia ngundang gue, ngajak gue sebagai hostnya. Pak, ini mobil apa Pak? Ini apa nih Pak? Bedanya apa nih? Terus dia bilang gini sama gue, Mas, lu kenapa nggak jadi host otomotif aja sih? Kritik di YouTube, dibilang gitu. Ya, kan saya nggak ngerti dalam itu, gue nggak ngerti. Kayak lu tanya gue misalnya tarikan roda depan, belakang, detail itu gue nggak ngerti. Terus dia bilang gini, kata-katanya gini, nggak semua orang butuh detail itu. Tapi kalau yang maju tetap gue laki, pasti kena kick sama orang-orang. Ya elah, bahasa gini-gini doang. Bini gue maju, kemakan Pak, alhamdulillah. Bener, kemakan banget. Kemakan banget. Karena gue lihat tuh dari POV ibu-ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang hampir semua brand udah nyangkut. Ya kita ketemu kemarin di BID tuh. Iya. Wih, ada. Besok ada lagi nih. Iya. Unveiling harga lagi. Alhamdulillah. Tapi lu set bini lu jadi kayak gitu. Lu yang set. Gue yang ngeset semuanya. Jadi gue ngeset bini gue, dan yang dibahas hanya untuk ibu-ibu doang. Ibu-ibu apa sih Keperluannya buat anaknya apa sih? Iya. Mug, ya kan? Cup holder. Iya. Simplicity ketika ngesen. Lampunya, ngeheng apa enggak, mencet-mencetnya. Ya. Kayak gitu aja. Bagasi. Ibu-ibu tuh kan gitu, bagasi. Muat gak nih? Oh, muat berapa anak kecil gitu. Bisa naruh ini sepatu olahraga di sini. Ya. Oke. Oh, ditumpahin ini di belakangnya bawa frozen, bawa ikan basah dan lain-lain. Oh, ada karetnya. Komunikasinya jadi POV-nya ibu-ibu. Nggak mungkin kalau lu nonton, mungkin Mas Fitra mungkin akan bilang, bagasi ini berapa liter? Lah, nggak ngerti tuh ibu-ibu. Iya. Istri gue muat sekian koper, satu golf bag sama koper kabin sekian. Kebayang. Iya. Ibu-ibu nggak bisa kasih literan Pak. Iya. Gitu. Ya. Terus
misalnya tinggi berapa senti nggak bakal bisa gitu. Istri gue lebih kayak gini, ini ground clearance nggak bisa. Nggak bisa. Ibu-ibu harus kayak gini, moms kalau naik mobil ini pakai kebaya aman karena nggak tinggi gitu bahasanya. Gue rubah bahasanya. Nyampe. Bahasanya Ibu-ibu gue rubah. nih. Ibu-ibu gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Jadi nggak pernah. Ini kok misalnya ada head unit display. Yeah. Nah istri gue akan bilang, nggak akan bilang lengkap dengan head unit display. Stop nggak? Moms lihat deh nih. Kita nggak usah ngeliat di bawah di sini. Di situ ada kecepatannya di kaca. Nah ini namanya head unit display. Nah digituin sama bini gue. Dijelasin. Nggak jarang nih mobil. Jadi tuh nggak usah ngeliat kiri kanan. Nah kayak gitu. Skripnya lo yang bikin? Gue yang bikin. Jadi semua setup di gue. Semuanya. Semua setup di gue. Dan alhamdulillah. Dan kena tuh. Kemakan sama orang-orang. Kemakan. Boleh. Yoi. Alhamdulillah. Sampai kemarin dapat tawaran ke Guangzhou ini gue. Yoi. Ke Guangzhou kemarin. Tapi gue tuh bilang sama teman-teman gue ya, yang penyiar gitu kan. Kita terus adaptif sama zaman. Karena banyak ya. Sorry bukannya apa ya. Banyak saat mungkin sekarang enggak kali ya. Saat itu banyak penyiar yang glorifikasi zaman dulu masih ini banget. Zaman gua kan ya nggak kepake lah. Setuju. Iya. Masih gini. Zaman gue sering konten aja gini. Ya elah ngapain sih? Iya. Ngapain sih? Bobo kamera ngapain sih lu? Ngapain sih? Itu dapet pak di telinga gua. Ngapain sih gitu? TikTok ngapain sih gitu? Ngapain sih? Itu sekarang those people mereka nanya sama gue. Gue bukan pakarnya juga sih, gitu. Tapi mereka ngeliat gue sebagai orang yang mau untuk adaptif. coba. Karena gue punya prinsip gini, coy. I better fail karena mencoba daripada fail nggak nyoba sama sekali. Bener. Iya. Gue mendingan fail. Gue lebih happy gue fail. Namanya juga hidup udah pasti fail, bro. Iya nggak sih? Ada fail dalam hidup. Gagal Kayak gue pernah bikin website musik, bro. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Namanya clickclip.com. Oh tahu gua. Iya, Patra juga pernah. Patra, yang Lex, iya, bener. Bara Suara, semua. Iya. Sebelum sebesar sekarang. Sampai gue diginin, kalau nggak salah siapa yang ngomong ya? Patra atau siapa gitu. Coba clickclip.com keluarnya sekarang ya Mal ya. Pecah nih website. Iya. Dulu cuma ada 2 website musik. Gua sama Sounds from the Corner. Iya. Cuman Sounds from the Corner format panjang. Betul, live langsung full lagu. Kalau gue pendek-pendek, gitu. Itu gue di situ fail, rugi gue ratusan juta. Udah, coba lagi. Tapi gue happy karena gue nyoba. Ya udahlah, gue nyoba, gue gagal produksi gini, kamera udah semua udah. Nah ini gue tipe orang yang willing to try. Kalau gagal ya gue coba, gue cari yang lain, gitu. Yeah. Gue lebih baik orangnya gagal tapi mencoba daripada gagal nggak nyoba sama sekali. Dan itu yang susah ditemuin sama yang rekan-rekan sejawat kita ya. Yes. Kayak ngapain sih gue udah gini nyaman. Nah itu. Iya. Dan sedangkan sekarang itu apa-apa butuh cepet. Butuh cepet. Termasuk siaran. Termasuk siaran. Berarti lu pas siaran ada TikTok juga nggak, live TikTok juga? Nah sekarang nih. Gua itu jadi di yang gue bilang tadi, adlib cuma 1, kayak gue cabut deh nih. Gue bilang udah deh. Terus gue bilang sama tim, gue kan setiap kali gue live TikTok itu gue encourage people untuk live. Dan sekarang orang-orang UMKM, pasar gue tuh UMKM bro. Karena gue percaya bahwa di Indonesia ini banyak sekali orang punya produk yang bagus tapi mereka nggak bisa ngomong. Akhirnya produknya nggak kejual. For instance yang gue selalu jadiin contoh adalah misalnya kenapa sih durian yang terkenal Musangking bro? Iya. Padahal dari ujung Aceh sampai durian semua itu. Durian semua kok gak ada yang terkenal sih bro? Karena simple, karena tidak berkomunikasi. This nation, the government is not talking. Tapi itu bukan ranah gua. Lu aja deh UMKM, ada yang punya ini, ada yang punya itu, ada yang punya ini. Tapi lu gak ngomong, percuma. Percuma bro. 2023 makanan terenak di dunia apa? Rendang. Iya. Tapi lu sekarang, gue coba lu kemana? Lu ke Addis Ababa misalnya, atau lu ke anywhere you go ya. Jangan ngomongin Singapura ya. Lu misalnya ke Australia deh. Rendang sama onigiri terkenalan mana gue tanya? Ya onigiri. Onigiri padahal cuma nasi doang coy. Betul, segitiga lagi. Makanan lagi. Illuminati. Dingin lagi. Nasi Illuminati itu nyebutnya. Dalamnya salmon 1. Asli. Dan itu lebih terkenal. Nah itu dia, makanya gue bilang
Makanya gue kenapa bikin Kemal Speaking Camp sebenarnya awalnya buat UMKM bro. Gue kasihan cuy. Dan alhamdulillah dari situ banyak UMKM yang berhasil. Ada yang ketemu bini gue di Bandung bilangin sama Mas Kemal terima kasih. Saya sekarang buka cabang di Bandung. Anjay. That's my happiness saat ini bro. Itu happiness gue saat ini. Mendengar keberhasilan orang gara-gara lu. Happiness gue itu gimana mereka bisa generate si uang 141 yang mereka beli ilmu ini. Terus mereka maju, coba. Ada yang keterima di kapal interview, diketerima di kapal di luar negeri bro. Ada yang keterima kerja di oil and gas di Arab. Ada yang keterima kerja di sini. Ada yang jadi afiliator. Sampai kemarin nih terakhir nih ya, gue nggak kebayang mas, gue bisa ngomong sampai brand JBL sama bosnya minta rate card ke gue. Dia bilang gitu. Anjay, keren. Gue happy bro. Ini yang nggak orang-orang sadar ya. Yeah. Banyak yang bilang kerjaan gue kan di belakang komputer. Ngapain gue harus bisa ngomong? Kita adalah manusia. Ngobrol adalah nih gue kasih tau ya. Gue kan tiap bulan buka kelas ya. Pasti ada arsitek. Pasti ada dokter. Pasti ada arsitek. Gue tanya, kenapa arsitek pengen belajar ngomong? Buat apa? Gue tanya dong. Dan semua jawabannya sama. Gini Mas Kemal, gambar gue bagus. Ketika gue present ke klien, gue gak bisa ngomong. Yang dipilih yang gambarnya bagus dan bisa ngomong. Akhirnya gue, biar keterima, gue ngapain mas? Gue main harga. Ketika main harga berbisnis, lu tahu dong gak bagus. Betul. Gak sehat. Setuju, perang harga udah gak sehat. Gak sehat. Gue gak bisa mas gini-gini terus. Sama. Dokter juga. Ada dokter nuklir, dokter kecantik. Dokter estetik banyak banget tuh belajar sama gue. Pada datang ke gue, dokter estetik. Karena mereka harus bikin konten. Dan semua jawabannya sama. Mas Kemal hari gini, dokter kalau gak viral gak ada yang tahu. Tuh. Dokter nuklir ada? Ada pak. Gue juga kaget. Dokter apa mbak? Saya dokter nuklir. Dar. Tapi saya bayarnya pakai uranium ya. Oh ibu di negara itu. Ibu kantornya di Selat Hormuz. Berbagai macam profesi. Jadi ada dokter sih banyak. Udah gitu. Kalau dokter inilah wajar karena kan harus ngobrol sama pasien. Wajar. Mengkomunikasikan. Programmer. Tapi arsitek kan gambar. Iya. Fitness trainer. PT. Karena mereka tahu. Hairdresser pak. Dia udah paham. Gini, kenapa lu pengen belajar? Gue bilang. Karena gini Mas Kemal. Kemanapun saya pergi, kalau ada yang customer cocok sama gaya saya, mau karya saya, dan saya bisa ngobrol sama dia enak, saya mau pindah kemanapun dia ikut. Bener lagi. Gue inget nyokap gue. Si hairdressernya dari Johnny Andren dia pindah. Pindah ke Irwan. Pindah. Nyokap gue ngikut terus tuh. Dari Irwan dia pindah kemana? Ikut lagi. Ikut terus tuh dia. Ikut terus. Itulah pentingnya komunikasi. Itu makanya gue bikin harga murah bro. Karena gue pengen rakyat Indonesia tuh maju. Oke. Gitu. Lu bikin harga murah gak? Lu gila. Murahan lu mal. Yang ngomong gitu? Ada. Lu nanggapin gimana? Kan gue produknya digital. Oke. Lu punya gak produk digital? Gak punya? Ya udah, don't complain. Oke. Produk gue digital. Ada pak, salah satu senior pak, nge-kick tim gue. Aduh. Kemal tuh gini. Lu tau gak masterclass itu yang gue bilang tadi? Yang ada Jose Mourinho, yang ada siapa James Cameron, terus ada Public Enemy juga ngajar kok di situ. Ada Public Enemy, terus ada banyak deh bro. Itu cuma $100 pak, kebuka setahun. Semua expert bro di bidangnya. Ada Gordon Ramsay, ngajar semua. $100 bro, kebuka setahun. Ya gak apa-apa lu, 141.000 juga. Iya. Semua bisa ngejangkau kan? Semua bisa, karena emang tujuan gue kasih nama UMKM gitu. Gue pernah bro, yang gue ngeliat di TikToknya ada orang jualan nih, kameranya nggak ada produknya, persis kayak gini 2 karung. Yuk silakan dibeli. Ada yang tebel, ada yang tipis. Yuk dibeli yuk. Ada yang tebel, ada yang tipis. Nongol tuh. Ada Pak Gofar. Ya silakan. Ada yang tebel, ada yang tipis. Gak ada yang nonton bro. Ya kenapa? Ngomongnya jelek. Jujur dong, ngomongnya jelek. Ngadep karung, jelek banget. Ada Pak Kemal. Ayo Pak Kemal silakan. Ada yang tebel, ada yang tipis. Itu mulu pak diulang. Gue beli bos. Gue beli. Satu kotak itu harganya 30.000. Gue beli tebelnya 1, yang si tipisnya 1, 60.000.
gue coba di rumah, enak. Berarti produknya gak masalah kan? Tapi kenapa gak ada yang beli? Karena cara ngomongnya. itu dia. Lu bayangin kalau orang itu sehari kejual 20 box. 30 ribu dikali 20 box. Which is berapa ya? Berapa itu? Banyak lah. Banyak ya? Iya. ini 20 box sudah minimal ya Kak? Iya bro. 30 box dikali 20 dikali 20 ribu, lu kaliin setahun. Iya, dengan berkomunikasi yang bagus. Yes. Emang harus begitu Pak. Betul. Emang harus begitu. Karena kan lu harus komunikasi kan ngomong. intinya adalah gimana lu nyampe ke orang itu kan. Gitu. Itulah makanya lu jual kelas ini. Yes. Karena gue percaya bahwa roda speaking skill, gue gak nyebut public speaking bro. Gue gak mau nyebut public speaking lagi. Kenapa? Karena setiap kali, ini dari pengalaman gue ya, ada gue datang ke satu kantor nih, terus lu harus belajar public speaking deh. Lu tau gak jawabannya apa? Emang mau jadi MC? Datang lagi nih gue, ada satu orang. Kasih tau temen lu tuh, suruh belajar public speaking. Ya coy, emang mau jadi penyiar radio? Iya. Gue rubah. Udah kayak gitu tuh. Udah, karena top of mind-nya begitu. Gue rubah. Harus belajar speaking skill dia. Apaan tuh mas? Baru jelasin. Yes. Di situ kita jualan. Iya. Kemal apa? Kemal Speaking Camp. Kemal Speaking Camp. Mal, gue penasaran deh. Lu kan di Gen kan siaran terus live TikTok. Tapi masih tappingan? Enggak, udah enggak sekarang. Nggak bisa. Nah, tren itu udah berubah. Oh, sekarang live lagi? Sekarang live lagi. Jadi gini, radio itu tahun 2000-an, di tahun 2000-an awal, zaman lu siaran, gue siaran awal, itu isinya semua ngomong. Betul. Orang capek dengan orang ngomong ngomong mulu. Masuklah ke radio yang kayak Spotify. Betul. Yang kayak iPod zaman dulu belum Spotify ya. Kayak iPod, lagu mulu. Termasuk Virgin, betul. Benar. Cuma di belakangan tuh keluarnya tuh. Lagu terus keluarlah Spotify, keluarlah Joox, keluarlah semua itu digital platform music masuk. Orang makin lagu mulu nih, butuh orang ngomong. Masuklah ke podcast. Podcast rame. Artinya terus gue mikir, kayaknya orang suka ngomong deh sekarang. Gue bikin formatnya sekarang. Ngobrol lagi. Udah nggak 3 menit? Udah nggak, 2 jam. Ngobrol Jadi gue aja? siaran 6.10. TikToknya jam 7 sampai jam 9. 9.10 gue balik lagi ke radio. Tapi kalau di radionya full. Gimana? Jam 6 siaran nih. Siaran radio. Ya. Jam 7 gue on di TikTok. Ya. Plak. Gas terus sampai jam 9. 9 gue off TikTok, balik lagi di radio doang. Tapi dari 6.10-nya mah tetap radionya ada terus. Nah, kalau ngomongnya di siaran tetap di radio. Jadi kayak gini, ini kamera lempar ke TikTok. Oke, siarannya dapat. TikToknya juga Visualnya masuk. dapet. Yes. Jadi sekarang penyiar itu udah masuk ke fase sekarang ya, mixing, monitoring, ya, ngelihat kamera, oke. Oh, udah berat. Udah gini nih. Tapi alhamdulillah Pak, Desember kemarin kita adlibs cuma 1. Sekarang kita masuk ke adlibs sudah 13 bro. Gila, dengan format ini? Yes. Dan as we speak right now, nanti abis ini gue sama salah satu brand besar ya di Indonesia nih, pulang dari sini, gue ada tap in sama mereka beli on air dan off air. They're back. Jadi kiamat radio tuh lu nggak sepakat? Gue nggak sepakat bro. Gue nggak sepakat. Dan gue bahkan berkali-kali bilang, sekarang radio udah borderless bro. Gue kasih tau, radio tuh udah borderless. Ini kemauan lu apa enggak? Sekarang yang namanya radio dulu, Jakarta, ya nggak? Iya. Bro, yang dengerin gue sekarang dari Bojonegoro, dari Mojokerto, dari Maluku, dengerin gue kan lewat TikTok sekarang nontonnya. Oke, radio yang kita tahu awal-awal harus very local. Very local. Sekarang udah nggak bisa, bro. Udah nggak bisa. Nggak bisa. That's why it's different. The game is different. Oke. Nah, orang ada beberapa nih radio yang udah ngelakuin apa yang gue lakuin. Karena jujur, to be honest, semua awal-awal pakai kamera handphone. Gue nggak mau. Gue mau pakai kamera beginian. Oke. Gue minta Pak Kantor. Biar jernih. Gue minta kamera beginian. Untuk live. Kita kan punya. Pakai, gue bilang. Untuk nge-switchnya apa? Butuh switcher. Beli, gue bilang. Pakai OBS gitu. Pakai OBS. Gue beli, gue bilang. Pelajarin gimana biar keluar begini-begini. Gue ngajarin UMKM, Pak. Mereka udah cakep-cakep banget, bro.
Mereka punya sistem keren-keren banget loh si UMKM itu. Masa gue yang ngajarin mereka public speaking, gue keluarnya pakai handphone, siarannya nggak mau. Bikin gue kayak gini. Alhamdulillah it works. Hari ini kayak contoh hari ini 3 juta likes, total pendengar, total viewersnya 108 ribu. Anjing, rame. Dalam waktu 2 jam ya, Rame. 2 jam live. Terus komennya di 13 ribu. Ya. Yoi. Dan itu data yang enak ya karena ketahuan. Langsung bro. Karena ketahuan. Langsung. Dulu kan kita nunggu Nielsen. Parah. Enggak. Sekarang udah ketahuan nih. Maaf. Dan jadi balik lagi, radio mati? Enggak. Alatnya aja makanya Kenwood-nya udah nggak ada, Iya. Aiwa-nya udah nggak ada, Ya, JVC-nya udah nggak ada. ganti. Sekarang berubah. Lu Slack kemana? Mau ke YouTube boleh, mau ke TikTok boleh. Kalau Bigo masih ada Bigo deh lu, ya gitu bebas aja. Bigo lah. Tunggu deh. Gue masih. Jadi gini ngablu ibaratnya, nih. gue siaran 6.10. Ya. Tapi begitu jam 7 gue masukin ke TikTok. Nah gitu gampangnya. Oh. Ya, gue siaran tetap lagu-lagu. 10. Kalau lagu kan lu break nih. Di TikTok ngapain? Nggak bisa. Nah itu di TikTok gue ada formula sendiri biar orang nggak kemana-mana. Karena balik lagi orang sukanya ngomong sekarang, lu tetap harus ngobrol sama mereka, sama viewers lo. Jadi nggak berhenti lu ngobrol? Capek bro, capek banget, to be honest. Tapi gue ngeliat hasilnya gue happy banget sih. Ngeliat hasilnya happy banget. Dan gue encourage, yuk radio dimanapun lu berada sekarang radio sudah borderless. Lu mau lu di Padang, mau lu di Aceh, mau lu di Bengkulu, lu bisa ngedapetin niche-nya Jakarta bro sekarang. Iya betul. It's all about lu mau ngulik, consistency, kerja keras, belajar, and do it again, and again. Viewers 3, ya mau gimana, emang awalnya juga gitu. Emang begitu bro, gitu. Viewers 4 emang begitu, gitu. Gue berharap sih ya semua radio tuh melakukan formula ini ya. Yes. Biar hidup lagi. Hidup lagi. Karena mendengar radio tuh ada tumbang tuh, ada kesedihan dalam hati yang gimana sebetulnya, gitu. nah makanya yang gue bingung lah, kenapa banyak sekarang udah mulai kan Sonora gue liat udah, Sonora udah pakai kamera proper tuh, Iswara, ya, Nikta Gina, Kinos, good job, you're doing it. Mereka juga awalnya kayak pakai handphone juga gue liat, tapi sekarang pakai kamera, very good. Terus gue ngeliat beberapa radio juga Iswara tuh ini ya? I-radio ya? Yoi. Oh, sekarang Nikta Gina di sana? Nikta Gina sama Kinos sama lakinya. Udah nice. Gue seneng ngeliat radio begitu bro. Karena berita mengenai radio tutup tuh kayak waduh udah. Enggak loh sebetulnya. Sebetulnya enggak ada tuh alatnya pak. The business inside penyiar. Apa bedanya penyiar radio sama podcaster? Enggak ada beda. Semua ngomong kan? Enggak ada beda. Cuma lu kerekam, yang ini enggak. Iya betul. Yang ini gue bahasanya nguap. Kalau radio udah nguap. Nguap aja. Habis nguap. di situ aja. Habis itu aja. Gitu aja pak. Gitu. Tuh formulasi ini nih yang bisa menyelamatkan radio ya. Pakai gue bilang. Kita tuh pernah mengalami beberapa kiamat radio. Ya. Internet datang. Terus TV, makanya Video Killed Radio Star. Yes, benar. Gitu kan. Yes. Sekarang sosmed. Nah, untuk nanggulanginnya kayak gitu formulasinya. Kayak gini bro. And it works. Yeah. It works. It works banget. Alhamdulillah klien they like it. Ya, brand udah balik lagi masuk. Bank udah masuk lagi. Otomotif udah masuk lagi. Furniture udah masuk. Anjing gue happy lagi dengernya. Ya, semua udah masuk bro. Happy gue. Gue sekarang per hari yang tadinya 1 sekarang udah 13, 15 iklan ya. Gila sih. So balik lagi buat teman-teman radio tuh nggak mati. Alatnya nggak ada. Nah lu cari. Ini congornya penyiarnya itu larinya kemana nih? Biar bisa ada terus gitu. You gotta do it again and again. Try this, fail, coba lagi. Try this, fail, coba lagi. Karena gue anaknya begitu, makanya gue pecutin. Ayo coba gitu. Dan berhasil. Alhamdulillah. Anjing happy gue. Tepuk tangan buat Kemal. Mantap. Di grup gue Sahil juga Jak FM nyoba. Wah, dua bahlul mah. Rame dia. Terus Kiss FM, Ivi, Ujo juga ngelakuin juga, ya. Dan sekarang radio yang tadinya lo cuman bisa baca iklan ya. Jangan lupa dibeli. Sekarang udah bisa radio apa? Keranjang kuning, Pak. Oh iya, karena ada live kan. Dan kemarin kita coba happy lah. Pak, langsung ada salesnya kan? Itu dia. Iya. Kemarin kita alhamdulillah bisa ngejual produk. Punya klien sejam ya, Pak. Sejam itu 4 kali on air ya. 28 juta produknya kejual. Oh iya? Yes. Wah, masak Adlibs berapa ya? Udah gue ketutup banget.
itu yang denger se-Indonesia. Iya. Bukan Jakarta doang. Iya. Iya kan? Iya. Jadi alhamdulillah bro, sekarang Nah, radio data ini yang penting harus dibawa ke klien nih. itu. Nah, masalahnya kliennya mungkin banyaknya Gen Z. Atau Gen Alpha yang tidak mendengarkan radio, jadi nggak tahu. Tapi pelan-pelan yang alhamdulillah yang taunya siapa? Dari ownernya bro. Nah ownernya yang langsung nanya ke si bawahan yang masih Gen Z yang tidak dengerin radio. Akhirnya mereka jadi melek juga. That's why the brands are coming. Oke. Gitu Pak. Mudah-mudahan radio comeback ya. Mantap. Pasti gue yakin banget kok. This method ya. Balik lagi tapi kan semua tergantung sama radionya sama si platformnya ya kan. Karena sih kita tahu kan platform itu suka berubah-berubah kan Pak. Betul. Gitu. So far ini adalah ibaratnya ya penyelamatnya saat ini, coachingnya ini dulu deh. And it's working really well. Gitu. Iya. Mantap. Yoi. Kita masuk ke segmen STMJ. Subscriber tanya mari jawab. Oke. Banyak pertanyaan tuh. Endo Kusumo. Nggak kangen konten Kemal Food Channel om? Kagak. Takut nambah berat lagi ya? Yoi. Wah gila sih dulu gue bikin rajin tuh gue. Nyoba. Gue tuh salah satu motivasi gue nurunin berat badan, gue pengen bikin YouTube channel makan. Sama nggak boleh sama bini gue waktu berat badan gue 120. Oh. Gitu. Nggak dikasih sama dia. Oke. Terus pas gue udah turun berat badannya gue bikin. Lama kelamaan susah ya. Nggak deh. Nggak dilanjutin lagi, udah sibuk ya. Sibuk. Ya, berikutnya. Kusuma Akbar, Bang Kemal pernah jalin sama Bang Gofar belum? Belum. Jailin tuh gimana maksudnya? Tahu nih ada aja orang ya. Jailin tuh apa? Tahu, dikirim santet kali. Anjir. Belum. Kita belum pernah se-radio, belum pernah sekerjaan. Belum. Sekerjaan kayaknya pernah deh. Apa itu yang pernah kita makan apa sih, Jo? Itu? Iya deh. Ini kan sih. Aduh lupa gue yang di Sarina ya, depan Sarina ya. Iya makan apa gitu, sama apa gitu gue pernah. Iya lupa gue. Brand apa atau apa gue lupa. Pernah. Berikutnya, Nuni Lestari, hal paling zong di salah sambung. Pernah disu gue. Dituntut lu. Kegerapan. Ya orangnya nggak suka dan kebetulan orangnya lagi sakit. Dan gue nggak dikasih tahu kan. Gue selalu nanya nih sama misalnya lu yang laporin. Ini masih oke nggak nih? Oke nggak untuk dia? Oke. Si orangnya di rumah sakit bro. Nggak dikasih tahu sama elunya. Gitu. Bangsat. Kan nggak lucu. Gue juga. Lagi sakit ya nggak gue telepon dong. Gitu. Sampai marah-marah bro. Gitu. Saya tuntut ya bla 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 bla. Ditayangin nggak? Nggak ditayangin. Nggak ditayangin. Nah pas udah tuntut gimana? Kelar? Dari company udah punya what to do-nya. Jadi urutan what to do-nya udah tahu nih. Yang maju siapa, ngapain gini. Tapi gue personally udah minta maaf juga dong. Pastinya gitu. Itu paling zong sih itu sih. Gitu. Ngerjain di rumah sakit sih PR. Iya. Gue sih juga marah kali ya. Temennya goblok sih. Berikutnya, Tina Patri. Om gimana ceritanya bisa jadi MC wedding Siva NL? Ada cerita apa selama MC di sana Om? Dia mah raja MC wedding dia. Iya. Makanya gue udah gak pensi Pak. Dari pensi lanjutnya ke wedding. Iya. Karena udah Mas udah gak. Capek. Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Itu lebih enak. Berapa kali gue ke wedding MC dia nih? Iya. Gimana ceritanya? Gue juga waktu itu nggak tahu. Pokoknya ada WO. Ada tanggal segini kosong nggak? Kosong. Gini. Oke, ya udah kosong. Udah gue nggak tahu. Sampai Hamin 1 minggu baru dikasih tahu. Jangan ini ya, gini. Oh, buat Siva sama El. Oke, gitu baru tahu gue. Jadi gue ya request dari pengantin dan dari WO. Gitu. Mereka nyari yang bisa bahasa Inggris, intimate dan Bali vibe banget gitu. Oh, lu yang di Bali ya? Yang Bali. Yang sama bandnya si Beboy kan, Ladies Night ya? Iya, betul. Gue kan
kacang disco banget. Bali vibes banget. Ya kan? Pas deh. Yoi, ya kan? Seru lah pasti lah. Mantap Kemal, terima kasih Oke, Kemal. sama-sama. Mal, makasih ilmunya Mal. Sama-sama, terima kasih bro. Makasih insight-nya, mungkin ada beberapa insan radio yang lagi Harus dengerin. di daerah kan banyak banget nih radio. Betul. Lakukan. Dan balik lagi, semua orang punya chance yang sama, udah gak kayak dulu lagi. Iya. Radio right now is borderless. Betul, dan sekarang radio terbukti radio tidak kiamat. Yes. Iya, terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye, thank you.